Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Lan Lingfeng tersenyum, menatap King Sui dan Qin King. Kamu hanya tahu berfantasi liar. Tapi memang benar bahwa saudara King Sui benar-benar beruntung. Wajah Yintong berkedut, tetapi dia melihat Ling Fei tersenyum berdiri di sampingnya sementara salah satu tangannya diletakkan di sisi dalam pahanya. Yintong tersenyum canggung dan saat mereka menoleh, mereka menemukan Lan Lingfeng telah menghilang tanpa jejak. Ling Fei juga menatap King Sui dan Qin King. Hanya setelah beberapa saat dia mengembalikan perhatiannya ke Yintong. Apakah kamu iri pada mereka? Apa kamu tidak tahu karakter saya? Dalam hatiku, tidak ada orang yang lebih cantik darimu. Saat dia berbicara, tangannya yang lain melingkari pinggangnya yang langsing dan memeluknya erat-erat. Mata Ling Fei seperti sutra. Kedua tangannya ditempatkan di sekitar bahu Yintong saat dia tersenyum. Ayo kembali ke kamar kita. Dasar iblis wanita kecil. Yintong menggendongnya karena keduanya menghilang dalam sekejap. King Sui mengedipkan matanya. Tapi dia tidak melepaskan tangan wanita itu. Bagaimana perasaanmu? Saya baik-baik saja. Anda bisa melepaskan tangan saya sekarang. Qin King menjawab. Tapi rasanya sangat menyenangkan memegang tanganmu seperti ini. King Sui berbicara dengan santai dan santai. Bulu mata panjang Qin King berkibar saat jantungnya melonjak. Kata-kata King Sui memberinya perasaan aneh. Sebelumnya adalah kejernihan matanya dan peristiwa yang terjadi baru-baru ini. Juga, tangannya dipegang olehnya dan dia tidak berdaya untuk melakukan apapun. Bagaimanapun juga, di dunia ini, hubungan antara pria dan wanita bisa dibilang cukup terbuka. Memeriksa meridian dan berpegangan tangan tidak berarti apa-apa. Hati Qin King sedikit tergerak karena King Sui mengatakan bahwa rasanya enak memegang tangannya seperti ini. Setelah beberapa saat, King Sui melepaskan pegangannya. Saya ingat itu. Haruskah kita mengujinya? Qin King tersenyum pada King Sui. Dia merasa agak bahagia, tetapi dia tidak mengerti mengapa. King Sui tersenyum saat dia mengangguk sambil mundur beberapa langkah. Gerakan Qin King sangat lambat tetapi setiap tindakan sangat tepat. Meskipun dia agak goyah, dia adalah wanita yang sangat serius. Dia perlahan membiasakan diri dengan aliran energi di tubuhnya dan kecepatannya secara bertahap dipercepat. Setelah beberapa waktu, siluet King Sui berkedip dan muncul di hadapannya. Dia mengulurkan jarinya, ingin mengetuk dahi Qin King. Qin King tahu bahwa King Sui sedang berlatih dengannya. Ini jauh lebih baik dibandingkan dengan berlatih sendiri. Keduanya tidak menggunakan banyak kekuatan dan bertarung dengan kemahiran teknik dan kecepatan reaksi mereka. Menggunakan 9 langkah istana selain jari Phoenix yang dia lebih mahir dibandingkan dengan Qin King. Ketika menggunakan jumlah kekuatan yang sama, Qin King secara alami tidak cocok untuk menjadi lawannya. Bagaimanapun, dia baru saja mempelajari teknik ini, dan meskipun dia mungkin telah mendapatkan warisan dari Dewa Pertempuran Phoenix, kemahirannya dalam jari Phoenix masih kalah dengan King Sui. King Sui menusuk dengan jari lain tetapi kali ini karena sudut dan ketergesaannya, posisinya salah. Jarinya mendarat tepat di dada Qin King. Yang paling memalukan adalah jarinya mendarat tepat di putingnya. Meskipun King Sui tidak menggunakan banyak kekuatan, sensasi sentuhan masih ada. Perasaan lembut menyebar dari ujung jarinya ke dalam pikirannya. Bajingan. Tubuh Qin King sedikit mati rasa setelah ditekan olehnya. Yang lebih mengguncangnya adalah aliran dampak di dalam hatinya. Bajingan ini melakukannya dengan sengaja. Dia memelototi King Sui dan memutar matanya sebelum pergi. King Sui berdiri di lokasi aslinya dengan tercengang. Dia bersumpah bahwa itu tidak disengaja. Tetapi untuk beberapa hal, apa yang terjadi telah terjadi. Tidak penting apakah itu disengaja atau tidak.
Dia harus memiliki keberanian untuk menghadapi kesalahannya dan tidak mencoba mencari alasan apapun. Ini terutama benar untuk hal-hal seperti ini. King Sui menggelengkan kepalanya dan mengikutinya. Dia segera tiba di luar kamar Qin King. Setelah ragu-ragu untuk waktu yang lama, dia mengangkat tangannya dan mengetuk pintunya. "Siapa ini?" Setelah waktu yang lama, suara Qin King terdengar. "Ini aku, buka pintunya." King Sui buru-buru berbicara. Qin King memunggungi pintu. "Kalau tidak penting, bicarakan saja besok. Aku sangat lelah." King Sui tahu bahwa ini adalah alasan. Aku di sini untuk melihat apakah kamu terluka. Bagaimanapun juga, saya ahli dalam bidang pengobatan. Pergi ke neraka. Saya akan bertanggung jawab, oke? Jangan marah." King Sui tersenyum tanpa daya. "Kamu berharap cepat pergi atau aku akan menghajarmu." Qin King akhirnya merasa sedikit lebih baik. Dia sama sekali tidak marah. Dia tahu King Sui tidak melakukannya dengan sengaja, tetapi meski begitu, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit marah. Ketika King Sui mendengar kata-kata Qin King, dia tahu bahwa dia baik-baik saja dan tidak keberatan. Tapi dia masih terus menekan, "Biar saya lihat. Selama saya tahu pasti Anda baik-baik saja, saya akan pergi dari sini. Jika tidak, aku akan tinggal di sini untuk menjagamu selamanya." Ketika suaranya memudar, King Sui merasa kata-katanya sangat lembek dan bahkan dipenuhi dengan kasih sayang yang ambigu. Dia tahu itu tidak cocok, tetapi karena kata-kata itu sudah diucapkan, tidak ada yang bisa dia lakukan tentang itu. Qin King diam di balik pintu itu. King Sui berdiri di luar dengan rasa gentar di dalam hatinya. Dia tidak tahu kapan, tapi dia sebenarnya mulai merawat wanita ini. Qin King sangat cantik, mampu menyebabkan sebuah kerajaan runtuh. King Sui juga tahu bahwa dia adalah salah satu potret kecantikan. Ketika dia tidak ada hubungannya, dia akan sering melihat Qin King di alam valet jade immortalnya. Di dalam alam, rasio waktu berbeda dari dunia luar. Dia telah memperoleh lukisan kecantikan Qin King selama lebih dari 10 tahun, sehingga King Sui merasa bahwa mereka telah berkenalan sejak lama sekali. Tiba-tiba, suara klik terdengar saat pintu terbuka. Sosok yang sempurna muncul di depan King Sui, tersenyum padanya. "Aku baik-baik saja. Kamu bisa istirahat dengan tenang sekarang." King Sui juga tertawa, tetapi dia tidak tahu harus menjawab apa. Di antara mereka berdua, persahabatan mereka tidak bisa dianggap dalam. Namun melalui interaksi di antara mereka belakangan ini, persahabatan mereka pasti lebih dalam dibandingkan dengan teman biasa. "Apa yang salah denganmu?" Qin King merasa sedikit panik ketika dia melihat King Sui menatapnya dengan bingung. Dia tidak bisa membantu tetapi menundukkan kepalanya. Tidak ada. Bagus, kamu baik-baik saja. Istirahatlah dengan baik, sampai jumpa besok." King Sui menjadi panik saat dia berbicara. Setelah itu dia melambaikan tangannya dan pergi dengan perasaan canggung. King Sui pergi. Qin King tersenyum saat dia menatap pemandangan belakang King Sui yang menghilang. Di lubuk hatinya, ada ledakan kembang api yang sangat indah. Sayangnya, King Sui tidak dapat melihat ini. Sejak awal, King Sui selalu sangat tenang, tetapi hari ini, dia benar-benar bingung. Dia menyadari bahwa dia telah jatuh cinta dengan Qin King. Tapi mengapa dia jatuh cinta padanya, dia tidak bisa menyuarakan alasannya. Jika itu karena kekuatan dan kecantikannya, King Sui tidak mempercayainya. Jika dia mencintai seseorang, dia tidak hanya mencintai sebagian atau dua dari mereka, tetapi seluruh keberadaan mereka. Setelah kembali, King Sui memasuki alam valet jade immortal. Hanya setelah beberapa saat dia membereskan pikirannya. Pada akhirnya, dia masih memutuskan untuk membiarkan alam mengambil penyebabnya dan tidak akan menghindarinya dengan sengaja. Pil 6 yang akhirnya dibuat dan jumlahnya cukup banyak. Namun, pil 7 yang masih membutuhkan waktu untuk disempurnakan dan diramu. Juga, bila pengalamannya telah mencapai batas dan dia tidak bisa mendapatkan poin pengalaman lagi dalam alkimia. Meski begitu,
King Sui terlalu malas untuk mencari tahu alasannya. Dengan batu ilahi bumi, waktu untuk memperbaiki pil 7 yang dipersingkat menjadi lipatan. Durin keesokan harinya, orang spesial muncul di Imperial Cuisine Hall. Orang ini adalah orang tua, dan meskipun auranya tidak dianggap mendominasi, karakternya sangat menindas dan menuntut untuk melihat King Sui. Secara kebetulan King Sui turun dan langsung memperhatikan orang tua itu. Karena kekuatan lelaki tua itu sangat tinggi, dia tampak seperti matahari kecil bagi indera spiritual King Sui. Orang tua itu tampak sangat tua dengan rambut putih. Tetapi otot-ototnya tegang dan tampaknya tidak melemah meski usianya sudah lanjut. Matanya yang cerah bersinar dengan udara kuno, dan alisnya yang panjang dan mulutnya yang besar benar-benar menyebabkan dia memancarkan rasa kewibawaan. Orang tua, apa alasan kehadiranmu di sini? King Sui memiliki sedikit senyum di wajahnya saat dia berjalan. Orang tua itu mempelajari King Sui untuk waktu yang lama sampai-sampai King Sui hampir mengutuk keras-keras, bertanya-tanya apakah pria tua ini adalah seorang gay tua. Saya dari klan Hua. Kata-kata sederhana dari lelaki tua itu menyebabkan King Sui memulai. 2 hari lalu, ada seseorang dari klan saya di sini untuk mengundang Tuan King. Tapi karena Tuan King sangat sibuk, saya tidak punya pilihan selain datang sendiri. Orang tua itu perlahan berbicara, dengan cara tertawa. Namun, King Sui merasa bahwa tawa lelaki tua ini agak menyeramkan. Di bawah siang bolong, dia merasa merinding di kulitnya ketika dia mendengar itu tertawa, tapi dia mengendalikan dirinya untuk tidak menunjukkan ketidaknyamanan. Aura dan perasaan spiritual lelaki tua itu telah terkunci pada King Sui, karenanya orang-orang di sekitarnya tidak tahu apa yang sedang terjadi. Bagi King Sui, prinsipnya selalu sederhana, hormati saya dan saya akan menghormati Anda. Tetapi jika seseorang memiliki niat buruk padanya, dia tidak akan membiarkan orang itu bersenang-senang juga. Ayo kita keluar sebelum melanjutkan percakapan kita. King Sui menunjuk keluar. Bahkan tanpa orang tua itu setuju, dia langsung berjalan menuju lokasi yang dia tunjuk. Ekspresi wajah lelaki tua itu tidak berubah. Dengan sekejap, dia juga menghilang dari Imperial Cuisine Hall. King Sui bisa merasakan perasaan spiritual dari lelaki tua itu yang menguncinya. Ini adalah perasaan yang sangat kuat. Orang tua dari Hua Clan ini tidak lemah dan jauh lebih kuat darinya. Namun meski begitu, dia bukan lagi dia di masa lalu, dan kekuatannya juga meningkat. Yang paling penting adalah fakta bahwa dia masih memiliki 2 binatang iblis yang kuat. Kecepatan King Sui tidak lambat, tetapi lelaki tua itu bisa mencocokkannya dengan mudah. King Sui melonjak ke udara sebelum tersenyum pada lelaki tua yang muncul di hadapannya sesaat kemudian. Saat ini, lelaki tua ini benar-benar berbeda dari sebelumnya. Dia sekarang seperti pedang terhunus yang tajam tak tertandingi. Auranya yang kuat terus menyembur ke arah King Sui, lapis demi lapis. Tidak perlu melepaskan tekanan menyedihkan itu. Menurut saya, ini sangat memalukan. King Sui tersenyum. Terlepas dari siapa lelaki tua ini atau seberapa kuat dia, perilakunya telah membuat King Sui tidak menyukainya. Apakah Anda tahu bahwa Anda menyebabkan klan Hua saya kehilangan semua muka dan menjadi lelucon kota Linhai? Orang tua itu memancarkan amarah yang menjulang tinggi saat dia menatap King Sui. Suhu di sekitar langsung turun. King Sui masih sangat tenang. Kendalinya atas dao surgawi tidak lebih lemah dari lelaki tua ini, dan mampu menetralkan tekanan. Anda di sini hari ini karena masalah ini. King Sui merasa sedikit tertekan. Meskipun dia menyebabkan klan Hua kehilangan muka, klan Hua lah yang memusuhi dia terlebih dahulu. Terus terang, Hua Clan dan Imperial Cuisine Hall-nya tidak memiliki konflik yang hebat. Tapi insiden sebelumnya tampaknya dihitung. Tuan muda dari klan Hua sedang dipukuli begitu parah sampai dia tidak bisa lagi menjadi laki-laki. Tidak hanya reputasi Hua Clan yang rusak, mereka juga sangat menderita. Tapi karakter macam apa King Sui itu? Tidak membunuh tuan muda sudah menganggapnya sangat baik.
Alasan lelaki tua itu datang ke sini bukan karena tuan muda celana sutra itu, melainkan itu karena prestise Hua Clan. Dalam hal ini, apakah itu berarti jika saya dan teman saya ditindas, saya hanya dapat mentolerirnya dan tidak membalas? King Sui tersenyum dan melihat pria tua itu. Anak muda-muda bersikap impulsif saat melakukan sesuatu, tanpa menghiraukan konsekuensinya. Saya akan memberi Anda satu kesempatan lagi. Sembuhkan orang-orang dari klan Hua saya, kembalikan halaman itu kepada kami dan ganti rugi atas kerugian kami. Aku bisa mengampuni hidupmu. Orang tua itu dengan serius berbicara saat dia menatap King Sui. King Sui memandangi lelaki tua itu untuk waktu yang lama. Dia yakin bahwa lelaki tua ini tidak bercanda dengannya. Dia kemudian tersenyum. Apakah Anda begitu yakin bahwa Anda dapat menjatuhkan saya? Orang tua itu juga tersenyum. Aku tidak keberatan memberitahumu ini. Saya berada di puncak Dewa Semu. Kemampuan apa yang Anda miliki untuk melawan saya? Tetua itu tertawa. Sebaiknya aku memberitahumu. Saya sudah berada di level puncak Dewa Semu. Bagaimana kamu akan melawanku? King Sui memperhatikan ketika lelaki tua itu mengungkapkan superioritas diri yang tulus atas dirinya, seolah-olah dia tidak cukup layak menjadi lawan di matanya. Di mata lelaki tua itu, King Sui mirip dengan rayap. Alasan dia tidak memulai pertarungan saat dia berada di Imperial Cuisine Hall, dan malah memanggil King Sui di sini, adalah agar dia bisa mencari dominasi seperti itu. Dengan sikap rendah hati ini, dia ingin menyaksikan keterkejutan dan penderitaan King Sui. Adapun kekejaman yang dia simpan untuk King Sui, dia menyimpulkan bahwa menghilangkannya tanpa penundaan akan terlalu mudah bagi pria yang lebih muda. Dia akan mengalahkan King Sui sedikit demi sedikit, dan membiarkannya mengalami keputusasaan sedikit demi sedikit. Berbeda dengan ketakutan yang dia harapkan untuk dilihat di wajah King Sui, yang terakhir hanya menunjukkan ekspresi ketidakpedulian, membuat orang tua itu semakin kesal. Tetap saja, lelaki tua itu tidak terlalu marah. Dia akan membiarkan King Sui mengalami keputusasaan. Meskipun King Sui bisa merasakan aura kuat yang dipancarkan dari lelaki tua itu masih terasa lebih lemah dibandingkan dengan King King. Itu bahkan lebih lemah dari gajah naga dan burung phoenix miliknya sendiri. Dia tidak khawatir. Dia akan bisa menyelesaikan situasi hanya dengan menggunakan salah satu dari dua binatang itu, tapi dia tidak melakukannya. Dia ingin menonton pertunjukan lelaki tua itu. King Sui ingin lelaki tua itu merasa malu atas tindakannya ketika semua dikatakan dan dilakukan. Apa kau mencari aku hari ini hanya untuk memberitahuku? Melihat lelaki tua itu dengan santai, dia tertawa. Saya telah membuatnya sangat jelas. Hidup atau mati, itu pilihanmu. Orang tua itu menatap King Sui dari tempatnya berdiri. Aku juga tidak memilih. Orang tua itu terkejut dengan jawabannya. King Sui melanjutkan, aku memilih untuk membiarkanmu mati. Tidak ada tempat di dunia ini untuk orang sepertimu. Lancang. Orang tua itu menyerang King Sui saat dia berteriak. Dengan satu kali mengangkat kakinya, dia tepat di depan King Sui, telapak tangannya turun perlahan. Dewa Semu seperti keberadaan abadi di darat. Bahkan Dewa Semu puncak terlemah tidak boleh diremehkan. King Sui telah lama memfokuskan kekuatannya ke puncaknya dan membangunkannya ketika lelaki tua itu bergerak, tetapi energi vital lelaki tua itu tampaknya telah mengunci King Sui. Beng! King Sui dipukul di bahu dan terbang mundur segera karena benturan. Untungnya, King Sui hanya merasakan sedikit rasa sakit, yang pulih dalam waktu singkat. Karena pembelaannya muncul tepat pada saat itu dan benar-benar kuat, King Sui sangat gembira. Dengan Golden Battle Halberd-nya, dia bergegas menuju orang tua itu. Kombinasi dari 9 posisi teknik pertempuran ilahi kuno dan jari Phoenix memiliki kekuatan yang menakutkan. Tetap saja, menggunakannya pada sesepuh sudah melampaui batasnya. Akan sulit untuk menyerang dia. Sementara lelaki tua itu tidak menghabiskan banyak energi ketika dia melepaskan serangan sebelumnya. Serangan yang mendarat di bahu King Sui sekarang jauh lebih kuat dari sebelumnya.
Dia bermaksud untuk menonaktifkan lengan King Sui dengan tackle itu. Namun, dia terkejut melihat bahwa tidak ada goresan pada King Sui meskipun dia telah terbang mundur dari kontak. Tidak percaya, dia dengan cepat berlari ke arah King Sui lagi. Beng, bang, suara itu bergema 2 kali. Dia tahu persis berapa banyak kekuatan yang dia masukkan ke dalam serangan itu, tetapi ketika King Sui pulih dari kejatuhannya tanpa mengalami kerusakan apapun sekali lagi, dia marah. King Sui punya nyali, tetapi dia tahu dia seharusnya tidak ceroboh. Satu-satunya alasan dia secara pribadi melawan lelaki tua itu adalah agar dia bisa melatih dirinya untuk pertarungan yang sebenarnya. Sebenarnya, mengapa tidak memanggil binatang buas untuk menghancurkan orang tua ini? Binatang mimpi buruk neraka. Binatang pembunuh naga. King Sui menempatkan binatang mimpi buruk neraka di garis depan sebagai pertahanan, sementara dia dan binatang pembunuh naga membentuk 2 sudut lainnya. Dalam formasi ini, dia mendorong ke arah lelaki tua itu, siap untuk meluncurkan serangan kekuatan penuh dengan Golden Battle Halberd di tangannya. King Sui tidak berusaha melukai musuhnya saat ini. Yang dia butuhkan adalah pengalaman dalam pertempuran melawan lawan. Di samping King Sui adalah binatang pembunuh naga yang membantu dalam serangannya. Ketika situasi mengharuskannya, itu bisa menopang kerusakan apapun yang menghampiri mereka. Selain itu, ada juga binatang mimpi buruk neraka bersama mereka. Terhubung oleh hati dan jiwa mereka, King Sui dan binatang buasnya berada di elemen mereka selama pertarungan. Nenek moyang dari Hua Clan merasa sangat sedih, gatal untuk mendapatkan King Sui dan menghancurkannya sampai hancur. Ketika sesepuh melihat mereka mendekat, dia mengeluarkan sepasang palu yang sangat besar. Warnanya biru langit dan tampak seperti es. Palu tersebut berbentuk seperti kok, meruncing di kedua ujungnya, dan bahkan dapat digunakan satu kelelawar saat mereka bersinar dalam es yang membeku. Itu palu yang bagus. King Sui bisa merasakannya. Dominasi area. King Sui bertanya-tanya apakah dia harus memanggil binatang pembunuh naga dan binatang mimpi buruk neraka untuk memusnahkan makhluk tua itu, tetapi kesempatan untuk bertarung juga berharga. Setelah beberapa pertimbangan, dia memutuskan untuk bertarung lagi sebelum mengakhiri ini. Jimat surgawi, Kaisar Qi. King Sui melemahkan lawannya terlebih dahulu. Menggunakan 9 langkah istana, dia mundur dengan tergesa-gesa. Segel Suantian, seni mengejar. King Sui menyadari kekuatan Art of Pursuing sekarang. Itu tak terduga sama memerintahnya dengan Kaisar Qi. Dengan pengurangan kecepatan 20% dan pembatasan yang membuatnya tidak mungkin untuk dihilangkan dalam waktu yang ditentukan, itu sebanding dengan Qi Kaisar. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa yang satu dapat mengurangi kekuatan di semua area sementara yang lain hanya mengurangi kecepatan. Kecepatan juga termasuk dalam semua aspek yang dipengaruhi oleh Qi Kaisar. Kecepatannya sendiri sudah berkurang 20%. Sementara itu, segel Suantian berubah-ubah dalam tingkat keberhasilannya, dan King Sui tidak memiliki banyak harapan. Tetap saja, bahkan jika Seal of Suantian tidak efektif, dia juga berhasil menurunkan kecepatan lawannya hampir 40%. Ini juga mengapa King Sui percaya diri dalam menerima pertempuran. Kecepatannya sudah menakutkan untuk memulai. Bahkan melawan saingan yang lebih kuat, mereka jauh lebih lambat dan tidak dapat memperoleh keunggulan menggunakan atribut ini. Ini adalah keuntungan yang tidak bisa diabaikan, terutama karena itu telah berkontribusi pada kesuksesannya dalam memenangkan hati mereka yang lebih kuat. Seni mengejar telah rusak setelah 2 tahun dan berubah. Art of Pursuing memaksa pengurangan 20% pada kecepatan dan kecepatan serangan target, berlangsung selama 2 jam, efek tidak dapat diangkat. Kecepatan di benua utama lebih penting daripada kekuatan. Hanya kuiknya yang tidak akan berakhir. Kecepatan adalah kekuatan. Kecepatan adalah faktor penentu untuk segalanya. Itulah mengapa pembunuh bisa membunuh orang lebih kuat dari mereka. Seni mengejar King Sui dan Qi Kaisar sangat mengurangi kecepatan orang tua itu. Setelah terbiasa dengan kecepatan sendiri,
butuh waktu untuk terbiasa dengan kecepatan baru setelah mengalami penurunan yang begitu besar. Bahkan mungkin ada kesalahan dalam penilaian saat melancarkan serangan. Bahkan ketika Anda mengira telah mengukur momen terbaik untuk menyerang dengan waktu luang, senjata musuh pasti sudah mendarat di atas Anda sebelum Anda bisa mengangkat tangan. Bang! Itu benar-benar meredupkan efek penetrasi. Orang tua itu benar-benar tidak beruntung. Meskipun dia perkasa, dia masih manusia. Karena itu, dia pada dasarnya berbeda dari binatang buas. Menusuk binatang sebesar itu dengan Golden Battle Halberd tidak akan berakibat fatal, tapi ini tidak terjadi pada manusia. Golden Battle Halberd menembus langsung ke bahu sesepuh. Tulangnya terfragmentasi akibat benturan itu. Orang tua itu mendengus, dan dengan tangan lainnya, menghancurkan palu ke arah King Sui dengan kekuatan penuh dan dengan marah. King Sui memegang cengkeraman besi pada Golden Battle Halberd-nya. Bahkan jika lelaki tua itu menyerang dengan kemarahan seperti itu, dia mengabaikan perubahan pada kecepatannya saat ini. Golden Battle Halberd di tangan King Sui bergetar hebat. Bang! Itu menghancurkan bahu lelaki tua itu dan dengan sebuah putaran, Golden Battle Halberd berbalik untuk menangkis serangan palu besar itu. Sekali lagi, King Sui dikirim terbang oleh tabrakan palu, dan tubuhnya mulai memancarkan cahaya biru. Membekukan. Tidak pasti apakah itu karena kekuatan lelaki tua itu yang menurun secara signifikan, atau keefektifan pertahanan King Sui yang luar biasa, tetapi ketika dia bersinar biru dan tubuhnya membeku menjadi es, itu berkurang hanya dalam waktu singkat. Luka orang tua itu parah. Salah satu bahunya berlumuran darah dan lemas, tulangnya patah. Darah segar terus mengalir dari lukanya dengan cepat. Tiba-tiba, tetua itu mengambil botol porselen yang sangat indah, dan menuangkan isinya ke bahunya dengan tergesa-gesa. Gelombang darah dengan cepat berhenti. King Sui tidak terkejut, obat tersebut tampaknya sangat efektif dalam mengobati luka luar, hampir sampai pada tingkat yang ajaib. Apakah itu bisa memperbaiki tulangnya tetap menjadi misteri. Orang tua itu marah, sangat marah. Kapan terakhir kali dia seburuk ini, di tangan seorang pemuda? Salah satu bahunya cacat, rasa sakit yang hebat pada gilirannya menyebabkan kesadarannya menjadi sedikit kabur. Luka orang tua itu parah. Salah satu bahunya lemas, dan itu tampak mengerikan. Sebuah palu jatuh dari ketinggian. King Sui awalnya bermaksud memanggil binatang mimpi buruk neraka dan binatang pembunuh naga, tapi sepertinya tidak perlu sekarang. Kombinasi Art of Pursuing dan Emperor's Key terlalu hebat. Tubuh lelaki tua itu gemetar. Seluruh tubuhnya tampak berlumuran darah. Pria muda ini terlalu abnormal. Begitu saja dia bisa melukainya dengan sangat brutal. King Sui tercengang. Ada batasan pada tubuh manusia, dan salah satu karakteristik Golden War Halberd-nya adalah ia dapat memberikan kerusakan yang cukup besar bahkan pada senjata seperti artefak ilahi, apalagi tubuh manusia. Itu akan mampu menembus neraka mimpi buruk binatang dan binatang pembunuh naga. Biasanya, Gorde Hell Nightmare Beast dengan tubuh seukuran bukit, itu tidak akan berakibat fatal bahkan jika itu telah menembus organ dalamnya. Belum lagi Hell Nightmare Beast memiliki tubuh yang tangguh, itu tidak akan dihancurkan dengan mudah. Pergi ke neraka. Ledakan es ekstrim. Dalam sekejap mata, dia dikelilingi oleh bidang biru es, dan lapisan zat seperti bubuk bergegas menuju King Sui dari segala arah dan bola es besar membekukan King Sui dalam sekejap. Bola es tumbuh lebih besar dan fluktuasi energi semakin intens, tetapi King Sui dan binatang buasnya sudah memasuki alam Valet Jade Immortal. Ketika fluktuasi energi yang sangat besar muncul di sekitar mereka, dia menyadari bahwa itu pasti kartu truf orang tua itu, teknik bunuh surgawi terkuatnya. Bahkan mungkin teknik surgawi bunuh pasti dari Dewa Semu Puncak. Oleh karena itu, King Sui memasuki alam Valet Jade Immortal pada kesempatan pertama dan menyaksikan semuanya dari dalam. Bola es tumbuh semakin besar, sampai hampir seukuran puncak bukit, memancarkan lingkaran cahaya biru yang mempesona, dan menyebarkan aura kehancuran. Booming! Sebuah ledakan besar terdengar,
dan King Sui menyaksikan tempat itu terlihat jelas. Dia bisa melihat matahari, bulan dan bintang yang khas. Momen indah ini berlangsung lama. Dunia pada saat ini tampak menakjubkan, tetapi King Sui tahu bahwa begitu dia melompat ke dalam aura kosmik, dia akan langsung hancur. Ketika lingkungannya kembali normal, King Sui muncul di kejauhan. Ketakutan menyelimuti dirinya ketika dia memikirkan tentang pemandangan itu dari sebelumnya. Jika dia benar-benar dibekukan pada saat itu, dia menyimpulkan bahwa dia akan dikirim langsung ke dimensi interspatial dan tercabik-cabik. Orang tua itu menggigil seperti sebatang lilin tertiup angin, dan dia tampak telah menua dalam waktu singkat. Keterampilan yang kuat seperti itu harus menuntut pengorbanan yang sama tingginya, bahkan mungkin untuk harga vitalitas seseorang, seperti hilangnya tahun dari kehidupan seseorang. Ketika lelaki tua itu melihat King Sui berdiri di sana, tidak terluka, dia tampak seolah-olah telah melihat hantu. Karena tidak percaya, bibirnya bergetar sebelum mengeluarkan seteguk darah segar. Tubuhnya bergoyang dan terhuyung, lalu dia jatuh ke tanah. Dengan gerakan kilat dari binatang pembunuh naga, sesepuh menyemburkan seteguk darah segar lagi, tapi dia masih hidup. King Sui menonaktifkan orang tua itu, percaya bahwa dia akan tahu apa yang harus dilakukan begitu dia menjadi cacat. King Sui menyimpan 2 palu biru. Itu adalah senjata bagus yang terbuat dari kristal es kuno, dan bisa diubah menjadi variasi lain di masa depan. Pertempuran sudah berakhir. King Sui sepertinya tidak mengalami cedera apapun. Sementara kekuatan yang lain jauh lebih besar darinya, pertempuran itu berakhir dengan tak terduga. Meskipun King Sui tahu bahwa tetua itu akan gagal, dia tidak berharap untuk mencapai kemenangan yang mudah tanpa menggunakan gajah naga skala emas dan binatang mimpi buruk neraka. Namun semua itu tidak terjadi secara kebetulan. Golden Battle Halberd sangat kuat, tapi itu tidak sebanding dengan Ki Kaisar dan seni mengejar. Golden Battle Halberd tidak akan mampu memberikan kerusakan pada orang tua itu dengan mudah. King Sui telah bertarung dengan niat untuk mendapatkan pengalaman pertempuran, tetapi tidak berniat untuk mengalahkan yang lebih tua. Namun, mengingat karakter orang tua yang dipertanyakan itu, dia melepaskan penetrasi Golden Battle Halberd setelah menggunakan upaya gabungannya dari Kaisar Ki ditambah dengan seni mengejar. Kemungkinan penetrasi oleh Golden Battle Halberd meningkat dengan tampilan 9 posisi teknik pertempuran ilahi kuno, tetapi ketika berhadapan dengan mereka yang kekuatannya secara signifikan melebihi miliknya, kemungkinannya akan sangat berkurang. Orang tua itu jauh lebih kuat dari King Sui. Oleh karena itu, untuk tetap bisa menandingi lawan seperti itu dalam pertempuran, King Sui menganggap orang tua itu benar-benar tidak beruntung. Kekalahan ini adalah bagian dari takdir orang tua itu. Suara jatuhnya lelaki tua itu bergema dari bawah. Tetap saja, jatuh dari ketinggian ini tidak cukup berakibat fatal. Namun, mengingat lelaki tua itu sudah terluka, pasti akan memperburuk kondisinya. King Sui tidak repot-repot turun untuk memusnahkan lelaki tua itu. Tidak perlu, dia adalah seorang tabib bijak di wilayah ini. Meskipun dia telah membunuh sebelumnya, dia tidak melihat kebutuhan untuk dirinya sendiri untuk melakukannya setelah melumpuhkan lelaki tua dari klan Hua. Pasti akan ada orang lain yang akan menyelesaikan pekerjaan itu. Ada pepatah tentang bagaimana seseorang akan benar-benar menghancurkan musuh yang dikalahkan ketika ada kesempatan. Dalam hal itu, mengingat reputasi buruk Hua Clan, lelaki tua itu pasti akan dipukuli sampai mati dengan cara yang sama. King Sui pergi. Dia perlu menenangkan diri dan memproses semua yang baru saja terjadi. Dia sangat gembira. Pertempuran itu memang salah satu yang membantunya menyadari kekuatannya sendiri. Terobosan dengan seni mengejar telah menyebabkan sejumlah mutasi yang memungkinkannya menjadi kemampuan yang sangat menakutkan. Bersama dengan Golden War Halberd dan Dragon Slaying Beast, King Sui bisa sukses dalam setiap usaha. Kebanggaan menimbulkan sentimen bahwa tidak ada orang lain selain dia yang bisa melakukan hal seperti itu. Sekembalinya ke alam Valet Jade Immortal, dia mulai melatih Seal of Swantian, kemampuan hebat yang telah dihilangkan King Sui.
Pedang berlian naga skala emas Qi telah menunjukkan kekuatannya saat kekuatannya meningkat, seperti dengan iblis penurun Vajra. Hanya memikirkannya saja membuat King Sui tertawa. Dia tidak berani berasumsi bahwa dia tidak akan memiliki pesaing yang layak di bawah level ilahi, tetapi akan sulit bagi siapapun di alam dewa semu untuk menjatuhkannya. Dia tidak tahu bagaimana itu terjadi, tetapi berita tentang pertempurannya dengan leluhur Hua Clan telah menyebar. Sekarang, semua orang telah mengetahui bahwa leluhur Hua Clan telah terluka parah oleh King Sui dan sekarang cacat. King Sui adalah seorang tabib yang baik hati. Di sisi lain, klan Hua tidak kurang dari tirani di kota Linhai, dan karenanya memiliki reputasi yang buruk. Secara alami, ini menyebabkan lebih banyak orang berpihak pada King Sui. Terlepas dari waktu, opini publik sangat kuat. Di sini, itu dianggap sebagai kekuatan iman. Selain itu, dia tidak tahu bagaimana kabar tentang dia sebagai penerus Dewa Pertempuran Emas telah pecah. Benua utama memperlakukan Dewa Pertempuran dengan rasa hormat yang tulus, dan menjadi penerus Dewa Pertempuran telah memberikan King Sui lingkaran cahaya yang luar biasa dan kekuatan iman. Kekuatan keyakinan adalah konsep yang aneh bagi King Sui karena tampaknya meningkatkan kemungkinan penetrasi pada Golden Battle Halberd-nya, serta meningkatkan serangannya 2 kali lipat. Hanya saja jumlahnya terlalu sedikit. Klan Hua sedang dikutuk sekarang. Kudengar klan Zheng, yang dulu berhubungan baik dengan mereka, juga tidak lagi berhubungan dengan klan Hua. Lebih dari 30 anggota klan Hua meninggal hari ini. Mereka benar-benar berlebihan ketika mereka masih berada di atas angin. Adapun Sun Clan, jika aku adalah Sun Clan, aku juga tidak akan membiarkan Hua Clan lolos begitu saja. Mereka harus menanggung penghinaan karena cucu mereka dibawa pergi oleh klan Hua, hanya untuk mendapatkan cucu mereka dipaksa mati. Ya, Sun Clan harus mengambil kesempatan itu dan menjatuhkan Hua Clan dan menyiksa mereka sampai mereka mati. Jika saya adalah anggota klan Matahari, saya juga tidak akan membiarkan mereka pergi. Klan Matahari memiliki integritas. Mereka menahan penghinaan dalam diam. Beginilah seharusnya seorang pria sejati, untuk mampu melewati kemunduran sementara dan beradaptasi dengan keadaan. King Sui tidak keluar dalam beberapa hari ke depan, tetapi suara-suara memenuhi dunia di luar, jauh dalam diskusi tentang apa yang terjadi. Setelah kekalahan orang tua itu, klan Hua telah berjuang dalam membuat kemajuan. Hanya dalam beberapa hari, mereka telah kehilangan sepertiga dari klan mereka, dan jumlahnya terus meningkat. Ini bukan lagi urusan King Sui, tetapi orang-orang seperti Sui Luo masih akan terus mengabari kejadiannya. Sejak hari itu, hampir tidak ada kontak antara King Sui dan Qin King. Qin King telah menghabiskan waktunya untuk berkultivasi akhir-akhir ini. Dia tidak tahu apakah dia benar-benar berlatih atau dia hanya menghindarinya. King Sui menggelengkan kepalanya. Masalah hati adalah urusan yang lebih melelahkan. Seperti biasa, Lan Lingfeng mengikuti jejak putri tertua di klan Ziche. Dia lebih pintar sekarang, tidak lagi memakai hati di lengan bajunya karena dia mengerti logika sederhana. Nona Ziche benar-benar menyadari kekagumannya terhadapnya, dan karenanya, dia tidak perlu lagi mengungkapkan rasa senangnya lebih jauh. Melakukan itu akan membuatnya lebih rendah, dan setelah memikirkannya melalui sepatu orang lain, dia juga hampir tidak tahan. Selain itu, hubungan antara Lan Lingfeng dan Nona Ziche jauh lebih baik dari sebelumnya. Nyatanya, Nona Ziche pernah merasa jijik dengan perilakunya yang gigih sebelumnya, dan sekarang setelah dia menghentikan kejenakaan ini, dia menyadari bahwa Lan Lingfeng adalah orang yang cukup baik. Sementara Lan Lingfeng tampak bahagia, dia masih akan menyampaikan keluhannya kepada King Sui secara pribadi dan meminta nasihatnya tentang apa lagi yang bisa dia lakukan. Namun, masalah seperti itu tidak mungkin untuk membantu bahkan jika King Sui menginginkannya. Hanya dengan satu kalimat, Lan Lingfeng tidak lagi mengizinkan bantuan King Sui. Kamu tidak bisa menangis jika Nona Ziche malah jatuh cinta padaku. Hanya satu kalimat, dan Lan Lingfeng dengan tegas mengakhiri semua upaya King Sui untuk membantu.
King Sui sekarang berkonsentrasi pada pelatihannya, tetapi dia tidak ada yang lebih baik untuk dilakukan di siang hari. Jika dia tidak bermain dengan gadis kecil itu, maka dia akan menyelidiki King King tentang pelatihan. Tapi sepertinya ada penghalang tak terlihat di antara mereka. King Sui mendekati loteng King King. Mereka sudah saling kenal cukup lama sekarang. Dari Gunung Kunpeng dan kembali, dan sekarang, dia menganggap wanita ini orang kepercayaan. Setidaknya itulah yang dia rasakan. Dia tidak bisa mengatakan hal yang sama untuk wanita misterius itu. Wanita itu tegas dan rajin dalam hal pelatihan, tetapi itu saja tidak cukup. Selain kerja keras dan bakat, waktu merupakan faktor untuk mencapai prestasi tersebut, tetapi waktu dapat dikompensasikan dengan hal lain. Begitulah cara King Sui sampai pada kesimpulan bahwa sementara wanita itu tidak memiliki sesuatu yang mirip dengan alam valet jade immortal, dia memiliki sesuatu yang beberapa kali lipat lebih kuat dari gelang suci. Jika tidak mungkin mencapai prestasi seperti itu. Menyadari kedatangan King Sui, dia tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Sejak kejadian sebelumnya, dia tidak lagi membiarkan King Sui berdebat dengannya. Masih tersenyum, King Sui berjalan bersamanya ke paviliun kecil tidak jauh dari sana. Di sanalah orang bisa beristirahat, meskipun selalu ada pilihan lain untuk beristirahat di lapangan di bawah kaki mereka. Di atas meja batu halus seperti marmer di paviliun kecil, ada teko teh dan beberapa cangkir teh. King Sui, aku sudah lama pergi. Aku akan segera kembali. King King berkata, senyum kecil menghiasi wajahnya. Jantungnya berdegup kencang mendengar kata-katanya, tapi menenangkan dirinya dengan cepat. Ke dinasti Ice Domain. King King menggelengkan kepalanya. King Sui ingat dia menyebutkan sesuatu tentang berasal dari dinasti Qin besar, tetapi di mana tepatnya itu? Aku akan kembali ke dinasti Qin besar. King King berkata dengan lembut, menatap King Sui dengan seksama. King Sui terjebak dalam dilema. Dia memang memiliki keinginan untuk mengunjungi istana Raja Laut, tetapi kekuatannya masih terbatas. Pada saat yang sama, dia juga ingin mengunjungi dinasti Qin besar. Apakah kamu ingin pergi denganku? Suara King King ringan tapi jelas. Dia memandang King Sui dengan serius, seolah dia ingin mengamati reaksinya. Baiklah, aku akan pergi denganmu. Setelah beberapa pertimbangan, King Sui menyimpulkan bahwa berangkat ke istana Raja Laut sekarang akan seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Mungkin dia akan menunggu lebih lama. Tanpa tingkat kekuatan yang sesuai, mencoba mencari istana Raja Laut akan menjadi masalah. King King tertawa, kamu sangat percaya padaku. Apa kau tidak takut aku akan membuatmu dijual? Aku akan menjual diriku kepadamu jika itu terjadi. King Sui tersenyum dan menatapnya. Ah, tidak ada kata bagus yang bisa diharapkan dari bajingan. Bahkan ketika King King melontarkan kata-kata itu, wajahnya memerah sebagai reaksi. Melihat wajah tersenyum cantiknya, King Sui menjadi sedikit tergila-gila. Sister Qin benar-benar cantik. King Sui tidak bisa melacak berapa kali dia memujinya, tetapi itu pasti cukup besar. Saat King King mendengarnya, dia mengangkat kepalanya dan bertanya, kamu menyukainya? King Sui terperangah. Dia menganggukkan kepalanya sebagai jawaban, saya rasa saya lakukan. Apa yang Anda maksud dengan apa yang Anda pikirkan? Apakah Anda melakukannya atau tidak? Tidak ada yang perlu dipikirkan. King King menjawab sambil tertawa. Aku memang suka wanita cantik, tapi aku tidak akan mendeskripsikan perasaanku padamu seperti itu. Ada suasana keakraban dalam hal Anda, seolah-olah saya telah mengenal Anda selama jutaan tahun. Sambil tersenyum, King Sui menjelaskan, sepertinya kamu juga mampu menipu perasaan wanita. King King tertawa, bukankah kamu seorang wanita? Katakan lagi omong kosong dan aku akan memukulmu. King King mendengus kesal. Ketenangan yang dia rasakan sebelumnya dihancurkan oleh King Sui saat alisnya menjadi sedikit dirajut dengan kemarahan yang meningkat. Bajingan ini benar-benar punya nyali untuk mengatakan apapun yang dia inginkan. Aku tahu Sister Qin tidak tahan untuk pergi.
Qin King dikalahkan oleh kata-katanya. Saat dia melirik ke arahnya, dia bertanya-tanya kapan mereka sudah begitu dekat. Dia bahkan memanggilnya sister. Ambil hari ini untuk mempersiapkan apa yang Anda butuhkan. Kami berangkat besok, Qin King menginformasikan. Saya bisa pergi kapan saja. Aku akan memberitahu mereka tentang rencana kita. Baik. King Sui bermaksud membiarkan Yin Tong dan yang lainnya tetap tinggal. Dengan klan Lan dan klan Ziche di sini, aula masakan kekaisaran aman. Belum lagi, Lan Lingfeng dan Yin Tong ditakdirkan menjadi kekuatan yang kuat. Meskipun mereka tidak berada di level itu sekarang, mereka masih tidak akan dijatuhkan oleh sembarang pembudidaya rata-rata. Di sisi lain, klan Ziche adalah klan terkuat di kota Linhai dan balai masakan kekaisaran masih berhutang budi kepada mereka. Selain itu, putri tertua klan mereka juga ada di Imperial Cuisine Hall. King Sui telah memberitahu mereka tentang keputusannya untuk pergi, dan keinginannya agar mereka tetap tinggal. Dia akan berkunjung dari waktu ke waktu, karena dia masih memiliki urusan yang belum selesai di sini. Sementara yang lain ragu tentang kepergiannya, mereka hanya mengingatkannya untuk tetap berhati-hati. King Sui, Yun yang enggan berpisah dengannya. Kakak, ini rumahmu juga. Aku akan sering mengunjungimu, jadi jaga dirimu baik-baik. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang berani mengganggumu. King Sui berkata dengan tulus sebelum memberinya pelukan lembut. Aku akan. Sementara kata-kata King Sui diucapkan kepada Yun Yang, artinya ditujukan kepada orang lain. Itu menekankan pentingnya Yun Yang baginya. Yun Yang juga mengerti maksudnya. Dia telah bertemu King Sui ketika dia mengalami saat-saat terburuk dalam hidupnya, dan sejak itu, hidupnya telah mengalami perubahan yang luar biasa. Qin King memperhatikan dari samping. Dia memperhatikan bahwa dia tahu banyak tentang tempat ini. Dia kadang-kadang bertanya-tanya tentang King Sui, mencoba memahaminya. Tetap saja, dia merasa bahwa menjadi dirinya sendiri sudah cukup baik. Ini adalah pertama kalinya dia terlihat cocok dengan seorang pria. King Sui dan Qin King pergi, menuju lebih dalam menuju pusat benua Haohan. Meski bisa dibilang sebagai kawasan pusat, tujuan mereka hanya berada di pinggiran. Mereka menggunakan 9 langkah benua King Sui untuk bepergian. King Sui memandang Qin King ketika dia telah mencapai batas 9 langkah benua untuk hari itu. Kita bisa melanjutkan perjalanan kita atau melakukan hal lain. Dengan cara ini kami tidak akan menunda pelatihan kultivasi kami. Aku akan menyerahkannya padamu. Saya baik-baik saja dengan keduanya. Qin King tidak menentukan statusnya dalam dinasti Qin besar, tetapi dengan nama belakangnya, dia kemungkinan besar adalah anggota keluarga kerajaan. Mempertimbangkan kekuatannya, dia bertanya-tanya seberapa tinggi peringkatnya di dinasti Qin besar. Terlepas dari itu, dengan tingkat kekuatannya saat ini, dia akan menjadi salah satu yang terkuat kemanapun dia pergi. King Sui tidak tahu apakah Qin King berada pada level Dewa Semu Puncak, tetapi dia tahu bahwa dibandingkan dengan leluhur dari Hua Clan, dia sama sekali tidak lebih rendah. Lagi pula kami tidak terburu-buru. Mari kita lanjutkan perjalanan kita seperti ini. Setelah beberapa saat, Qin King menjawab dengan senyuman. King Sui mengangguk. Baiklah, kami akan pergi dengan keputusanmu. Qin King tersenyum tetapi matanya sepertinya mencerminkan sedikit ketidaksenangan. King Sui menepisnya sebagai bagian dari imajinasinya. Melihat sekeliling, dia melihat bahwa mereka telah mendarat di kota kecil. Setelah bertanya-tanya, dia menemukan bahwa ini adalah kota milik dinasti bulan yang tidak aktif. Kota Cahaya Bulan, itu adalah kota kecil dan terbelakang di daerah terpencil. Jika bukan karena 9 langkah benua yang kebetulan mendaratkan mereka di sini, dia mengira bahwa dia tidak akan pernah melangkah ke tempat ini sepanjang hidupnya. Saudari Qin, mari kita istirahat di sini untuk malam ini dan melanjutkan perjalanan kita besok. King Sui tersenyum saat dia mengamati sekelilingnya. Qin King bersenandung pelan setuju. Bagi King Sui, kota itu mirip dengan 100 Miles City, dan bahkan jalan-jalan yang mereka lewati juga sama.
Di mana ada kota-kota di benua utama, pasti ada banyak orang. Tidak ada kekurangan manusia di benua utama. Kota cahaya bulan berada di sebelah gunung cahaya bulan. Itu adalah lingkungan yang baik. Udaranya terasa menyenangkan, dan bahkan penataannya pun optimal menurut Feng Shui. Sayang sekali lokasinya begitu terpencil dan terbelakang. Feng Shui secara harfiah diterjemahkan sebagai air angin, dan merupakan praktik Tiongkok kuno yang memanfaatkan kekuatan alam untuk meningkatkan kemakmuran, harmoni, vitalitas, dan perubahan konstruktif dalam hidup kita. Oke, lanjut ke cerita. King Sui merasakan gejolak emosi saat dia melihat sekeliling. Akan selalu ada orang miskin di kota-kota terkaya, dan sebaliknya. Ada banyak orang biasa di dunia ini dan dibandingkan dengan benua lainnya, benua Haohan sangat kuat. Meskipun tampaknya jauh lebih kuat, tingkat kekuatan pada akhirnya akan rata jika semua orang, lemah dan kuat, dipertimbangkan. Seperti pasangan, keduanya berjalan berdampingan. Paman, mengapa tidak membeli bunga untuk istrimu? Hanya ketika suara muda mencapai telinga King Sui, dia dan Qin King menemukan gadis muda itu. Mereka tidak tahu kapan dia mulai berjalan di samping mereka. Dia berusia sekitar 7 atau 8 tahun dan fisiknya kurus, mengenakan pakaian biasa yang sangat bersih. Ciri yang paling menonjol di wajahnya adalah matanya yang besar dan cerah yang sepertinya memiliki semacam ketidaktahuan sekaligus tekad terhadap dunia. King Sui sedikit terkejut saat memikirkan anak-anaknya sendiri. Dibandingkan dengan gadis kecil ini, mereka beruntung. Sementara King Sui terjebak dalam linglung, Qin King tersenyum dan mengambil bunga cerah dari gadis muda itu. Itu adalah bunga cinta. Bunga di benua utama ini memiliki arti yang sama dengan mawar di kehidupan sebelumnya. King Sui dengan ringan menyentuh hidungnya, tetapi gadis kecil itu sudah mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Melihat siluet mungil gadis itu menghilang, dia tergoda untuk menghentikannya dan menawarkan sejumlah uang untuk menjalani kehidupan yang baik, tetapi dia tahu dia tidak bisa melakukannya. Ini justru akan membahayakan dirinya. Sekalipun hidupnya sulit, gadis kecil itu dipenuhi dengan optimisme. Jika dia memberinya uang dan perubahan pada cara hidupnya menarik minat orang lain, maka itu hanya akan merugikannya. Lagi pula, dia sudah lama hidup seperti ini. Jika kenyataannya tiba-tiba berubah, lalu bagaimana dia bisa bertahan hidup tanpa uang di masa depan? Jadi King Sui tidak melakukan apapun pada akhirnya. Di sini untukmu. King Sui berbalik saat Qin King menawarinya bunga cinta yang cerah. Bibirnya ditarik membentuk garis ketika dia menerimanya, dan wajahnya memerah karena malu. Dia merasakan perasaan yang aneh dan tak terlukiskan. Dengan terkekeh, dia berkata, "Apakah kamu melamarku? Bermimpilah." Qin King berjalan ke depan, tertawa seperti yang dia lakukan. King Sui mengikuti di belakangnya dengan bunga di tangan. Orang-orang yang berseliweran bahkan berpikir bahwa dia baru saja gagal dalam lamarannya ke Qin King. Anak muda, jangan menyerah. Anda akan berhasil setelah mencoba beberapa kali lagi. Seorang pria tua yang baik hati berkata kepada King Sui. Terima kasih, kakek. King Sui menyeringai dengan lambaian ke arah pria tua itu sebelum mengejar Qin King. King Sui bingung. Bunga cinta direpresentasikan persis seperti namanya, cinta. Terlepas dari apakah seorang pria atau wanita memberinya hadiah, artinya tetap sama. Inilah mengapa King Sui bingung. Dia tidak tahu apa maksud Qin King dengan isyarat ini. Meskipun bunga itu diberikan kepadanya oleh Qin King, dia tahu bahwa dia tidak bermaksud seperti itu, atau setidaknya tidak dengan arti harfiahnya. Mereka terus berjalan dan melihat-lihat jalanan para pedagang asongan, warung dan toko. Setiap tempat memiliki ciri khasnya masing-masing. Bahkan ada jalan khusus untuk jajanan. Dimanapun dia berada, King Sui akan memastikan untuk mencicipi hidangan paling terkenal di daerah tersebut. Bagaimanapun, keinginan untuk makan dan seks hanyalah bagian dari sifat manusia. Kelaparan menimbulkan ketidakpuasan dan makan adalah bagian penting dari hidup dan kenikmatan yang luar biasa. Qin King memiliki nafsu makan yang kecil tetapi di sisi lain,
nafsu makan King Sui sangat besar. Ini semua tentang melepaskan rasa lapar seseorang. Keuntungan lain yang dimiliki seniman bela diri terhadap rakyat biasa adalah kemampuan mereka untuk makan sebanyak yang mereka inginkan. Setelah mereka kenyang, mereka dapat menggunakan origin ki mereka untuk mencerna makanan, lalu terus makan lagi sampai mereka semua keluar dari origin ki. Tentu saja, tidak banyak yang akan melakukan ini kecuali makanannya cukup enak untuk memberi efek seperti itu pada seseorang. Kota itu ramai dan para pedagang asyik dengan warung mereka sendiri. Masing-masing seperti titik yang berputar dalam lingkaran. Beberapa diputar dalam lingkaran yang lebih besar, dan beberapa di lingkaran yang lebih kecil. Mereka semua mengorbit sedemikian rupa, dan mereka semua kembali ke garis start di beberapa titik. King Sui bertanya-tanya tentang arti hidup. Beberapa hidup untuk membalas dendam, yang lain untuk cinta, dan ada juga yang hidup untuk membayar hutang mereka. Saudari Qin, mengapa manusia ingin hidup? King Sui bertanya. King terkejut dengan pertanyaan yang tiba-tiba itu. Kebingungan dan keletihannya tidak tersamarkan ketika dia melihat ke arah King Sui. Dia dengan lembut menjawab, hidup adalah apa yang dipercayakan untuk kita lakukan segera setelah kita lahir, tidak ada pertanyaan mengapa. Begitu kita lahir, kita diberi tanggung jawab untuk hidup. King Sui menggumamkan kalimat ini dan menganggapnya benar. Kalimat ini bisa menyimpulkan banyak penjelasan, seperti tidak memenuhi syarat untuk mati, karena hidup Anda diberikan oleh orang tua Anda, atau tidak memenuhi syarat untuk berbicara tentang hidup dan mati, jadi yang bisa kita semua lakukan adalah hidup. Untuk apa kau hidup, Suster Qin? King Sui bertanya sambil tersenyum. Mungkinkah ini yang ingin kamu tanyakan selama ini? King berbalik dan membalas senyumnya. Aku hanya ingin tahu apa yang paling penting bagimu. King Sui tidak mengakui atau menyangkal klaim tersebut. Selain itu, tidak masalah untuk membicarakan hal-hal ini. Ini seharusnya bukan masalah besar. Orang tidak selalu memiliki sesuatu yang spesifik untuk mereka hidup, selama mereka merasa nyaman. Mengapa? Apakah Anda memiliki sesuatu yang mengganggu Anda? King tertawa. Orang yang saya suka sepertinya tidak membalas perasaan saya. Apa yang saya lakukan? Dia bertanya dengan sungguh-sungguh. King tersedak oleh pertanyaan itu, tidak bisa berkata-kata saat dia melihat keseriusan di mata King Sui. Bahkan jika dia menebak bahwa orang yang dia maksud adalah dia, selama dia tidak membocorkan ini, maka dia juga tidak akan. Kalau begitu, biarkan saja. Anda tidak bisa memaksakan masalah hati. Tidak, saya tidak bisa mengaku kalah begitu saja. Apa hambatan kecil bagi pria sepertiku, kan, Sister Qin? King Sui tertawa. King menggelengkan kepalanya dengan ringan. Duo ini memutuskan untuk menginap di penginapan tidak jauh dari sana, dan melanjutkan perjalanan mereka besok. Usai makan malam, saat lampu malam dinyalakan, keduanya meninggalkan penginapan dengan maksud menikmati pemandangan malam kota. Moonlight City terlihat jauh lebih cantik di malam hari. Hei lihat, ada wanita cantik, kakak Gou. Saudara Gou, apakah kamu melihat? Suara yang tidak terduga terdengar dari jauh. Dia secantik bidadari. Kami telah tinggal di sini selama beberapa dekade, namun kami belum pernah bertemu wanita secantik itu. Dibandingkan dengan janda Li, dia terlihat 100 kali, tidak, 10.000 kali lebih baik. Kakak Gou, mari kita lihat. Mereka tampak seperti orang luar di kota ini. King Sui melihat pria yang dikenal sebagai Brother Gou. Dia kurus dengan tahi lalat di wajahnya dan memiliki tampilan yang licik. Dia tampak benar-benar celaka. King Sui tertawa. Bajingan ini berpikiran sederhana. Mereka memiliki keberanian untuk mendekati King. Apakah mereka lelah hidup? Nona, kenapa kamu tidak minum-minum denganku? Anggur di penginapan di sana sangat enak. Untuk bisa minum dengan kecantikan sepertimu di sampingku, aku takut aku akan mabuk bahkan tanpa banyak makan. Saudara Gou tertawa jahat. King Sui mengabaikan kata-kata itu. Anjing ini tidak hanya mengabaikan kehadirannya, tetapi kata-kata yang baru saja keluar dari anak anjing ini juga benar-benar menjijikkan.
Kamu harus bertanya pada suamiku. Aku akan menemanimu jika dia mengizinkanku. Qin King dengan lembut berkata, lalu menarik lengan baju King Sui. Jantung King Sui berdegup kencang lagi, meskipun dia tahu bahwa wanita itu hanya mengucapkan kata-kata itu tanpa maksud. Dia melihat ke arah saudara Gou dan teman-temannya. Siapa kau? Minggir, jangan ganggu jalan-jalanku dengan istriku. King Sui melingkarkan lengan di pinggang ramping Qin King. Qin King mengulurkan lengannya di sekitar King Sui juga, dan dengan putaran yang menyakitkan, dia mencubit King Sui di pinggangnya dan berbisik, jangan berlebihan, kalau tidak aku mungkin akan memukulmu. King Sui tersenyum. Jepitan Qin King tidak sakit. Sebaliknya, hal itu membuat pikirannya menjadi liar. Nak, enyahlah jika kamu tahu apa yang baik untukmu. Saudara Gou kita menyukainya. Seorang pria muda berteriak ke arah King Sui. Semakin terbelakang para idiot ini, mereka akan semakin biadab. Semakin barbar mereka, semakin bodoh mereka jadinya. Orang-orang ini pasti juga kejam terhadap orang-orang di wilayah ini. Bahkan orang-orang di jalanan akan bersembunyi dari mereka. Numbeeskul, lebih baik kau segera pergi dari pandanganku. Sungguh sekelompok idiot. Mengapa Anda tidak bermain di sudut itu? Aku tidak punya waktu untuk disia-siakan untukmu. Keangkuhan Brother Gou itu cukup untuk memukul mundur King Sui, dan dia mengumpat sebelum dia bisa menahan diri. Hanya saja kata-kata menghina yang diambilnya dari kehidupan masa lalunya sama populernya di sini. Fu, bukankah kau sombong? Saudaraku, beri dia pelajaran. Beritahu dia bahwa apapun yang dikatakan Brother Gou akan berlaku. Pria muda itu berteriak, kelompok bajingan ini tidak sepenuhnya tidak berguna. Di antara mereka, ada lebih dari 10 yang memiliki kultivasi puncak Hautian juga. Namun, jika hanya Pik Hautian yang bisa seburuk ini, maka kekuatan orang-orang di sini harus sama dengan yang ada di 100 Miles City. Melihat sekelompok bajingan yang menyerang ke arahnya, King Sui menyapu satu demi satu tamparan ke arah mereka. Mereka yang terkena serangan langsung terlempar ke belakang, menyemburkan darah segar dan kehilangan banyak gigi dalam prosesnya. Serangan itu membuat mereka linglung. Mereka mengerti sekarang bahwa mereka baru saja bertemu dengan individu yang sangat tangguh. Mereka adalah bawahan yang tahu tentang dunia seni bela diri dan kekuatannya di dalam kelompok mereka. Dan segera, salah satu dari mereka berguling-guling di tanah dan meneriakkan permohonan belas kasihan mereka. Brother Gou adalah yang terkuat di antara kelompok itu dan mampu mendominasi sekelompok besar orang. Dia secara alami pintar juga. Dia merendahkan diri di depan King Sui. Tuan, kami tidak tahu apa-apa. Maafkan kami kali ini. Untuk memiliki keberanian untuk mendekati wanitaku, kamu seharusnya siap menerima hukuman juga. Setelah King Sui selesai, dia mengarahkan kaki ke area antara perut bagian bawah dan pinggangnya. Krak, keheningan memenuhi udara sekali lagi setelah teriakan tunggal itu. Tidak hanya saudara Gou kehilangan kultivasinya, dia tidak bisa lagi menyakiti gadis-gadis. Bersambung, sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga kalian semua terhibur. Terima kasih, bye-bye.